Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nida Hanifah. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kepartaian. Dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Otip Satibi Hidayat. Yang pertama yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik. Partai politik yang pertama paling dibentuk di Indonesia adalah The Indische Party pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya partai politik ini menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu juga semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan partai politik ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik ini pula pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikannya Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan. Pada tahun 1939 pula terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu fraksi nasional di bawah pimpinan M. Husni Tamrin, PPBB, yaitu Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesische National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar Dewan Rakyat, usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1939 dibentuklah KRI atau Komite Rakyat Indonesia yang terdiri dari GAPI atau singkatan dari Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI atau Majelis Islamil Aisyila Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937. Kemudian MRI atau Majelis Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan organisasi buruh pada tahun 1939 pula. Di Hindia Belanda ini telah terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad, yaitu Fraksi Nasional Perhimpunan Bestur Putri Putra atau PBB, dan Indonesische National Group atau ING. Fraksi Nasional dipimpin oleh Husni Tamrin, PPBB dipimpin oleh Prawoto, dan ING dipimpin oleh Muhammad Yamin. Sedangkan di luar Volksraad ada usaha untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional yang dipelopori gabungan dari partai-partai politik di Hindia Belanda. Dewan Perwakilan Nasional yang terbentuk disebut Komite Rakyat Indonesia atau KRI. Komite ini dibentuk dari 3 fraksi partai politik di Indonesia, yaitu gabungan dari Partai Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Al-A'la Indonesia, dan Majelis Rakyat Indonesia atau MRI. GAPI ini merupakan fraksi bagi golongan nasionalis, sedangkan MIAI merupakan fraksi bagi partai politik Islam yang terbentuk pada tahun 1900. Sedangkan MRI ini merupakan fraksi yang terdiri dari organisasi-organisasi buruh. Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas partai politik ini dilarang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kebebasan beraktivitas politik hanya diberikan kepada golongan Islam, sehingga terbentuklah Partai Syuro Muslimin di Indonesia. Partai ini umumnya bergerak di bidang nasional. Hal ini pula bagian dari Jepang bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka ini tidak anti pada Islam.
Terakhir itu pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, pembentukan partai politik mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia setelah 3 bulan sejak proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, sebuah maklumat yang disebut Maklumat Nomor 10 diterbitkan setelah ditandatangani oleh Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden di Indonesia. Isi maklumat ini tentang anjuran pembentukan partai politik yang akhirnya terbentuklah berbagai macam partai politik yang memiliki latar belakang tertentu serta mengusung ideologi tertentu, utamanya mereka yang bersifat nasionalis, sosialis, agamis, dan komunis. Lalu dilanjut pada pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik dikarenakan partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik ini tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga kabinet bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Pada masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959 yang mewakili masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959 yang mewakili masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden ini sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini, tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G30S PKI pada akhir September 1965. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru, yaitu Golongan Karya atau Golkar pada pemilihan umum tahun 1971. Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar, yaitu NU, Parmusi atau Persatuan Muslim Indonesia, serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi pula penyederhanaan partai politik, fusi partai politik. 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia, dan PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 5 partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia yang terus berlangsung hingga pemilu 1957. Kemudian berakhirnya rezim Soeharto mengawali era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan perkembangan sistem kepartaian di Indonesia yang lebih demokratis. Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 oleh Presiden B.J. Habibie telah menciptakan sistem multipartai dalam politik Indonesia. Setelah merdeka pula, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik memasuki Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Partai politik di Indonesia yang awalnya hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia, pada masa reformasi Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Kemudian pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan,
Mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.